Anda masih bersama News NTB pemirsa, Kejaksaan Tinggi NTB menangkap Direktur Utama Perusahaan Anugerah Mandiri Graha di Jakarta karena diduga terlibat kasus korupsi tambang pasir besi di Lombok Timur. Tersangka kasus dugaan korupsi tambang pasir besi ditangkap Kejaksaan Tinggi NTB. Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Ibrahim Soleh mengatakan Suwandi ditangkap di Jakarta kemudian dibawa ke Kejati NTB untuk dilakukan penahanan. Kejati NTB menjelaskan tersangka merupakan orang yang menerima keuntungan dari penjualan pasir besi. Kendati demikian, belum diterangkan modus dalam dugaan korupsi tambang pasir besi tersebut karena masuk dalam materi persidangan. Suwandi sebelumnya pernah diperiksa sekali sebagai tersangka, namun di pemeriksaan berikutnya mangkir atau tidak kooperatif hingga dilakukan penahanan oleh penyidik Kejati NTB. Sudah diperiksa, bahkan teman-teman kemarin kita udah berkali-kali, dua kali ya? Dua kali. Nah, ya, nanti masih bilang itu kita namanya. Kita kalian dulu kan? Sudah. Ya. Saya kan dia di Jakarta. Iya di Jakarta. Sini nggak datang. Periksa di Jakarta. Ya udah support lah. Nanti ada berita bagus lagi. Kan maksudnya karena aku nanti Pak kapan bawa ke sini ya gitu kan. Nanti tak undang kalian. Ya. Sebelumnya Kejati NTB menetapkan Kacab PT AMG Adam Rino sebagai tersangka dugaan korupsi tambang pasir besi pada 13 Maret 2023. Selain Adam, jaksa juga menetapkan Kadis ESDM NTB Zainal Abidin sebagai tersangka. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kuasa hukum Kadis ESDM NTB resmi memperadilan Kejati NTB menyusul dugaan salah tangkap dan penetapan tersangka Kadis ESDM NTB dalam dugaan kasus korupsi tambang pasir. Kuasa hukum Kadis ESDM NTB ZA tersangka dugaan kasus korupsi tambang pasir besi di Desa Pogading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, mendatangi Pengadilan Negeri Mataram untuk mendaftarkan gugatan pra-peradilan Kejati NTB. Menurut kuasa hukum Kadis ESDM Umayyah, pra-peradilan resmi diajukan karena Kejati NTB tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tindak pidana pertambangan bukan kewenangan jaksa, melainkan menjadi kewenangan pengawas pegawai negeri sipil sesuai regulasi atau aturan yang mengaturnya. Pendaftaran gugatan pra-peradilan tersebut dengan nomor 4.pra-2023 tertanggal 13 April 2023. Adalah pertama kita katakan bahwa kurang cukup bukti hanya berdasarkan surat keterangan yang diajukan ke kementerian. Yang kedua, bukan kewenangan Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa karena undang-undang pertambangan ada sendiri. Yang undangan yang mengatakan bahwa apabila ada pelanggaran pidana di pertambangan itu adalah yang memeriksa penyidik PNS atau pamupraja yang melanggar pidana. Jadi di sini ada dua hal, tidak berwenang dan kurang cukup bukti. Umayyah menambahkan kliennya tidak pernah berhubungan dan menandatangani berkas pemberian rekomendasi tambang pasir tersebut ke perusahaan tambang PT AMG, melainkan dilakukan oleh kepala bidangnya berinisial T. Terpisah, pihak Pengadilan Negeri Mataram membenarkan menerima pendaftaran gugatan pra-peradilan Kejati NTB terkait penanganan dugaan kasus korupsi tambang pasir besi dengan tersangka Kadis ESDM NTB ZA. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Pemda NTB desak investor segera bangun mega proyek Hotel Bintang 5 di Mekakis Kotong, Lombok Barat. Menyusul progres pengerjaannya sempat terhenti karena terkendala izin. Progres pembangunan The Apurva Kempinski di Pantai Mekaki, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat tak kunjung selesai. Pemda Lombok Barat bersama Pemprov NTB dan investor melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti progres pembangunan mega proyek tersebut. Terkait izin penggunaan lahan perhutanan yang luasnya di bawah 5 hektar masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengeluarkan izin. Gubernur NTB menekan investor segera menyelesaikan semua perizinan agar gaskan progres pembangunan mega proyek Hotel Bintang 5 dapat segera terrealisasi.
Selain itu, Gubernur NTB menekankan terkait persoalan infrastruktur jangan dibebankan sepenuhnya ke investor. Ada kawasan hutan yang bersinggungan dengan rencana pelebaran jalan. Kan between rock and hard place nih, siapa dulu. Nah kalau ada kadis kehutanannya, ada perizinan, PU, ada gubernur, ada bupati dengan perangkatnya, selesai. Karena wewenang di bawah 5 hektar itu masih wewenang provinsi, jadi bisa mengeluarkan. Kalau misalnya ada satu pohon yang terganggu, maka komitmen kita mengganti dengan pohon yang lebih banyak. Jangan sampai karena alasan yang sebenarnya bisa dibicarakan, proyek besar ini jadi terganggu. Proyek pembangunan hotel tersebut terkoneksi dengan kawasan Kek Mandalika sehingga ke depan akan banyak lagi investor yang akan membangun di wilayah selatan Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tauhid beserta pimpinan dan segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.